Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper. Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Podcast Ini Koper atau Inspirasi untuk Komunitas Perubahan didedikasikan bagi semua komunitas perubahan yang sedang mencoba berinovasi untuk Indonesia yang lebih baik. Pada edisi kali ini kita ingin mengupas kembali tentang ekosistem organisasi masyarakat sipil. Hal ini penting karena 10 hari ke depan itu akan ada kegiatan kolaborasi yang diselenggarakan oleh Rumah Inspirit untuk mengajak para inovator sosial berkumpul dan berbagi pengalaman, membongkar yang diyakini saat ini, kemudian menata ulang untuk kita bisa membangun ekosistem yang lebih baik bagi organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Nah, di edisi kali ini sebenarnya kata kuncinya adalah bahwa kalau kita hanya ingin mencapai keberhasilan di dalam kegiatan jangka pendek, maka silakan Anda mengembangkan organisasi sendiri. Tapi kalau Anda membayangkan bahwa kita ingin membangun sebuah perubahan yang bisa atau baru akan kita lihat 40 tahun ke depan, maka tidak mau ekosistem bisa menjadi pendekatan alternatif untuk memastikan bahwa apa yang sedang diperjuangkan atau apa yang ingin kita ubah itu bisa dilakukan bersama-sama dengan banyak pihak. Nah, di dalam mengembangkan sebuah ekosistem organisasi, khususnya untuk organisasi masyarakat sipil, saya sebenarnya mencoba mencari semacam literatur, bacaan, juga wawancara dengan banyak pihak. Tapi kelihatannya apa yang kita maksudkan dengan ekosistem organisasi di organisasi masyarakat sipil itu masih dianggap asing. Ini berbeda kalau kita bergeser sedikit kepada para social entrepreneur yang mengembangkan berbagai startup atau perusahaan-perusahaan rintisan. Mereka sangat akrab dengan pendekatan-pendekatan ekosistem. Bahkan pihak pemerintah itu seringkali menggunakan istilah ekosistem untuk pengembangan apapun. Misalnya untuk ibu kota Nusantara selalu dikatakan bahwa ini pembangunan yang masih membutuhkan waktu yang sangat panjang karena yang dibangun itu bukan memindahkan fisik bangunan ibu kota, tetapi yang akan dibangun adalah ekosistem sebuah kota hijau. Bayangkan itu. Jadi kata-kata itu, kata-kata ekosistem itu sangat lekat dengan bisnis, kemudian tadi pemerintah dan juga para entrepreneur. Nah, di sini menjadi pertanyaan pertama itu adalah apa itu ekosistem? Jadi kalau kita ingin belajar tentang ekosistem, kita bisa mulai dengan membayangkan sebuah hutan. Kalau kita membayangkan hutan, maka di dalamnya itu terdapat beragam organisme. Nah, organisme ini saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain. Pohon berfungsi menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi hewan. Sedangkan hewan membantu menyebarkan benih-benih dari pohon-pohon yang ada di dalam hutan untuk bisa tumbuh di banyak tempat.
Jadi ada tumbuhan atas, ada tumbuhan tengah, ada tumbuhan bawah. Semuanya saling berinteraksi. Untuk apa? Untuk tumbuh bersama. Untuk bertahan bersama. Nah, mereka semua ini ya, itu membentuk suatu sistem yang sering disebut seimbang. Nah, sistem inilah yang kita ingin belajar yang disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem organisasi juga serupa seperti yang ada di dalam analogi hutan tadi. Ia sebenarnya merupakan jaringan yang dinamis dan terdiri dari berbagai aktor. Nah, aktor itu bisa organisasi masyarakat sipilnya sendiri, bisa itu pemerintah, bisa itu sektor swasta, bisa itu akademisi, bisa itu komunitas-komunitas yang ada di berbagai tempat, dan juga bisa juga media. Nah, mereka ini, ya, aktor-aktor ini, mereka saling terhubung dan berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan bersama. Nah, jadi kalau hanya berkumpul saja tanpa ada tujuan yang bersama, ini sering dikritik bukan ekosistem. Tetapi ya kumpul-kumpul saja dan tidak salah juga gitu. Jadi di sini esensi dari ekosistem adalah memang ada keberagaman organisme tadi atau keberagaman organisasi atau pihak yang terlibat. Ya, dan pihak-pihak ini mengakui bahwa saya saling bergantung, bahwa saya membangun relasi dengan Anda. Nah, relasi-relasi itu menjadi sangat kompleks, tetapi esensi dari sebuah ekosistem itu adalah harus punya perform. Harus ada hasilnya, harus ada outcome-nya, harus ada impact-nya. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara semacam organisasi yang boleh jadi membangun jaringan dan sebagainya. Tetapi di dalam konteks ekosistem, maka ada keyakinan yang akan kita bangun itu adalah visi jangka panjang. Jadi bukan sifatnya programatik, bukan project based, bahkan hanya berbagi informasi semata. Itu yang disebut dengan ekosistem. Nah, pertanyaan yang sering muncul di bagian yang kedua adalah mengapa ekosistem organisasi itu begitu penting saat ini? Nah, ini berakar dari pengalaman-pengalaman organisasi masyarakat sipil sendiri yang merasa bahwa dampak yang mereka ingin wujudkan itu terlampau kecil. Sehingga ada refleksi sangat dalam. Minggu yang lalu mereka berkumpul ya sekitar 250 organisasi masyarakat sipil yang merefleksikan bahwa mau tidak mau kita harus bergeser dari model-model organisasi yang sudah usang menuju organisasi yang basisnya ekosistem. Nah, kenapa ini penting sebenarnya? Yang pertama adalah bahwa dengan ekosistem kita akan meningkatkan resiliensi dan juga adaptasi. Jadi ekosistem yang kuat dan yang elemennya beragam akan lebih tangguh dalam menghadapi perubahan dan tantangan karena saling backup, saling bergantung, saling menguatkan dan sebagainya. Jadi trust di sini menjadi salah satu yang penting untuk dibangun bersama-sama. Nah, yang kedua sebenarnya kenapa ekosistem ini menjadi penting? Bahwa ekosistem lah, karena tadi tujuannya besar, yang mampu mendorong inovasi dan pertumbuhan bagi semua organisasi yang terlibat. Jadi tidak terkecuali ya, bukan satu dua yang tumbuh ya. Tapi yang tumbuh itu adalah semua elemen yang ada di dalam ekosistem. Nah, karena
Ekosistem itu adalah membangun interaksi dan pertukaran pengetahuan dalam mendorong ekosistem itu melahirkan banyak inovasi. Jadi semakin banyak otak yang terlibat, itu makin memiliki kemungkinan melahirkan inovasi yang lebih keren dibandingkan kita memikirkan sendirian. Nah, yang ketiga, mengapa ekosistem ini penting? Karena ekosistem itu mampu meningkatkan keberlanjutan. Nah, ini yang jadi isu utama di dalam organisasi masyarakat sipil. Ekosistem itu mendorong tanggung jawab sosial dan penciptaan nilai bersama. Jadi yang dibangun itu sebenarnya adalah budaya atau bahkan peradaban. Nah, percakapan-percakapan yang kaitannya dengan upaya menjaga budaya ini mau tidak mau sebenarnya adalah prasyarat untuk menuju keberlanjutan dari ide-ide perubahan. Jadi bukan organisasi masyarakat sipil itu mau bikin kantor, tapi harus memastikan bahwa ide perubahan sosialnya apa, sistem apa yang ingin diubah. Itu yang penting sebenarnya. Karena perubahannya sistemik, maka butuh waktu cukup panjang. Karena cukup panjang, butuh banyak teman. Nah, temannya tidak bisa teman-teman yang hanya teman-teman yang satu aliran atau dan sebagainya. Justru teman-teman untuk mengelola perubahan ini harus dari berbagai stakeholders. Itu kata mengapa ekosistem itu penting. Nah, kemudian sebenarnya yang selalu menjadi pertanyaan, bagaimana dong membangun atau mengembangkan ekosistem organisasi? Oke, ada beberapa langkah kunci yang kita bisa lakukan untuk membangun ekosistem itu. Yang pertama sebenarnya adalah membangun fondasinya atau akarnya di dalam analogi pohonnya. Jadi di sini kita mau tidak mau harus memetakan ekosistem yang ada di dalam lingkungan kita gitu. Nah, di sini intinya adalah bahwa fondasi itu satu, ada peta ekosistemnya, ada tujuan bersama yang sangat besar atau sangat luas, dan kemudian ada kepercayaan antar aktor yang membangun ekosistem ini. Jadi ini fondasi. Nah, yang kedua adalah memperkuat elemen kuncinya. Jadi di sini kita harus memperhatikan hal-hal elemen yang kritikal di dalam ekosistem organisasi masyarakat sipil adalah ruang sipilnya. Bagaimana kita memanfaatkan ruang sipil ini sebanyak mungkin gitu. Untuk suara-suara pinggiran ini itu bisa didengarkan oleh pemerintah tentunya. Nah, baru elemen yang kedua adalah persepsi publik. Loh, kalau publiknya nggak dukung gimana dong? Nah, karena itu dukungan publik itu perlu difikirkan gimana caranya ya. Kita punya media-media sosial, ada media-media mainstream, tapi bagaimana publik itu percaya pada ide-ide perubahan yang didorong oleh organisasi masyarakat sipil. Nah, kemudian yang ketiga adalah model pendanaan. Nah, model pendanaan ini menjadi isu karena mau tidak mau sejarah panjang organisasi masyarakat sipil sangat bergantung pada donor. Nah, ini yang kemudian kalau mau ditambahkan, itu harus menambahkan model pendanaan yang baru dan banyak yang sudah memulai dan hasilnya luar biasa. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita memastikan ada pihak-pihak yang mengembangkan talenta dan pengetahuan untuk membangun pandangan-pandangan alternatif seperti ini. Karena ilmu yang sama belum tentu pas dengan apa yang sedang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil.
Kemudian yang kelima sebenarnya adalah bagaimana dalam konteks Indonesia itu kita bicara tentang pelokalan. Bagaimana pelokalan ide supaya ide-ide ini bisa diterima oleh pemerintah daerah atau daerah-daerah yang sangat beragam kebudayaannya di Indonesia. Jadi kecerdasan kultural atau kecerdasan budaya itu menjadi prasyarat dalam pengembangan ekosistem organisasi di Indonesia. Kemudian yang terakhir, ini yang belum ada di organisasi masyarakat sipil, itu adalah pihak-pihak yang memiliki fungsi sebagai inkubator untuk ide-ide yang baru muncul dan akselerator bagi ide-ide yang sudah matang untuk bisa diluaskan impact-nya. Atau dalam konteks ini, inkubasi bagi startup, sedangkan akselerasi itu untuk fungsi scale up. Nah kemudian yang ketiga, yaitu caranya adalah mengoptimalkan kolaborasi dan sinergi. Jadi kolaborasi itu menjadi jantungnya dari ekosistem. Karena itu kita harus membangun berbagai platform kolaborasi. Nah, semua platform kolaborasi itu harus sering berinteraksi. Nah, caranya bisa membangun proyek bersama, ya, kemudian mengembangkan kapasitas bersama, membuat event-event bersama, dan sebagainya, silakan. Tapi esensinya adalah pertemuan-pertemuan itu menjadi ruang-ruang kolaborasi dan sekaligus ruang-ruang membangun sinergi. Nah, kemudian yang keempat di dalam pengembangan ekosistem itu adalah apa yang kita sebut sebagai pemanfaatan teknologi. Karena kita mau main gede nih, ya, tanpa ada teknologi, ya, khususnya penggunaan platform digital dan data, itu bisa dimanfaatkan untuk macam-macam, ya, untuk kampanye, edukasi, penggalangan dana. Mau tidak mau kita harus gunakan teknologi. Nah ini yang kita bisa lakukan, caranya membangun sebuah ekosistem. Jadi itu saja, ya, ini Koper kali ini. Kita bicara tentang apa, mengapa, dan bagaimana kita membangun ekosistem. Tentu banyak banget tantangannya kalau kita mau bergeser dari organisasi yang soliter, ya, itu menjadi organisasi ekosistem. Karena di dalam realitasnya, ya, kita menghadapi misalnya dominasi aktor non organisasi masyarakat sipil. Itu semuanya, ya, itu lebih dominan loh dibandingkan OMS. Kemudian kita masih ada kesenjangan interkoneksi, ya, kolaborasi antar aktor itu masih terbatas. Kita malah susah diajak untuk kolaborasi. Kompleksitas teknologi, kita mau pakai yang mana gitu, karena isunya tentang pengamanan data dan sebagainya. Mau tidak mau, ya kita harus coba. Ya nggak bisa kita nggak ngapa-ngapain karena takut masuk ke pemanfaatan teknologi tinggi semacam begini gitu. Nah yang lain tantangannya adalah tentang reformasi ekonomi. Ekonomi ini mau kemana? Ya, kalau memang pro dengan apa yang kita tuju, maka akan mudah. Tapi kalau ekonominya bertolak belakang dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh kawan-kawan di organisasi masyarakat sipil, tentu itu akan jadi problem. Bukan hanya problem dengan pemerintahnya, tetapi problem antar masyarakat sipil sendiri. Karena memang ada yang di dalam, ada yang di luar. Jadi trust-nya juga semacam apa ya, hubungannya perlu dilunakkan gitu dengan tadi memperbanyak space untuk berinteraksi. Nah itu yang catatan-catatan sebagai challenge kalau kita ingin membangun ekosistem. Jadi pengembangan ekosistem untuk OMS yang kuat, mandiri, dan berdampak itu sangat penting untuk mewujudkan
Indonesia yang baru, yang beda, dan lebih menjaga keselamatan warga negaranya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Ini Koper. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.